Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Febrianti. Di sini saya mengambil materi dampak psikologis dari pernikahan dini. Nah, kenapa sih saya mengambil materi ini? Karena di sekeliling kita tuh banyak terjadinya pernikahan dini yang dapat merusak fisik, mental, dan kesehatan reproduksi bagi anak-anak di bawah umur. Nah, jadi kita mau membahas ini lebih dalam untuk mencegah pernikahan dini buat orang-orang sekitar kita. Next. Nah, sebelumnya pernikahan dini itu apa sih? Nah, jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia dewasa. Biasanya pernikahan dini ini dilakukan di bawah usia 18 tahun. Faktor terjadinya pernikahan dini ini biasanya karena faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial. Jadi, pernikahan dini ini sangat berdampak negatif bagi anak di bawah umur. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, kesehatan fisik dan reproduksi. Kenapa bisa dikatakan kerusakan fisik dan reproduksi? Karena anak di bawah umur, di bawah batas usia 18 tahun itu, fisiknya tuh belum siap untuk melahirkan. Nah, jadi kalau dipaksakan bisa terjadi pendarahan, kelahiran prematur, dan dampak yang lebih parah lagi. Nah, selanjutnya ada kerusakan mental dan emosional. Kenapa bisa saya katakan kerusakan mental dan emosional? Karena anak di bawah batas usia 18 tahun itu mentalnya tuh sangat labil. Labil untuk menghadapi kehidupan rumah tangga selanjutnya. Penyebabnya bisa jadi stres, depresi, dan dampak yang lebih parah lagi. Selanjutnya, masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini sering terjadi bagi pernikahan dini. Kenapa? Karena beberapa pekerjaan itu tidak menerima anak di bawah umur. Selanjutnya, dampak hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu melarang pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Bagi yang memaksakan untuk menikah di bawah umur, maka undang-undang bakal menjerat mereka ke masalah hukum dan juga tidak terdaftar oleh negara pernikahannya. Next, dampak ke anak. Anak yang dilahirkan dari pernikahan dini itu sangat berdampak bagi anak dari segi emosional dan ekonomi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dari segi ekonomi, orang tua yang belum siap dalam segi ekonomi bakalan kesulitan dalam membiayai anak dari makanan bergizi, sekolahnya itu bakalan kesulitan mereka. Selanjutnya ada dari segi emosional. Orang tua yang belum siap dari segi emosional bakalan lebih susah mengatur emosinya, dan itu bakal berdampak ke anak. Anak bisa jadi stres, kena mental, bahkan bisa tidak percaya diri. Selanjutnya, next, solusi dan upaya pencegahan. Nah, solusi untuk mencegah pernikahan dini dari sekitar kita itu yang pertama, solusi dan upaya pencegahan. Yang pertama ada edukasi dari yang lebih berpengalaman. Nah, kita yang lebih paham, kita harus peka dari sekeliling kita. Kita mengedukasi orang-orang yang bakalan terjadinya pernikahan dini. Bahkan kita bisa mengedukasikan kepada orang tuanya bahwa pernikahan dini itu sangat berdampak buruk. Selanjutnya, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Nah, pendidikan itu juga bisa dilakukan oleh perempuan, gak hanya laki-laki saja. Dengan kita berpendidikan, maka kita terhindar dari pernikahan dini. Selanjutnya, peran orang tua. Nah, ini sangat penting, peran orang tua. Orang tua harus peka, jangan terlalu mengikuti apa kata anak, mau nikah cepat, ya nggak apa-apa gitu, itu tidak boleh.
Jadi dapat kita simpulkan jika kita menerapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita akan terhindar dari pernikahan dini. Terutama buat perempuan, pernikahan dini sangat berdampak kepada perempuan dibanding laki-laki. Kita sebagai perempuan tetap harus berpendidikan dan terus kejar cita-cita kita sampai setinggi langit. Semoga yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Bintang Febrianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.